Halo, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Hari ini kita sudah masuk di episode baru dan kita akan berdiskusi dengan bintang tamu spesial hari ini yang menginspirasi kita. Kita ingatkan ini tayang di beberapa platform, yaitu di Instagram Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan website Partai Perindo. Dan kita masih akan terus bagi e-voucher belanja Rp500.000, 5 voucher untuk masing-masing pemenang senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 5 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar podcast kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan e-voucher belanja gratis, mari silakan berikan quotes kalian. Hari ini tema kita tentang menakar kualitas sepak bola nasional. Dan podcast kali ini, kalau isunya tentang sepak bola, tentu kita akan berdiskusi dengan orang yang malang melintang di urusan sepak bola nasional, yang sekaligus merangkap jabatan juru bicara Partai Perindo, Bang Effendi Syahputra. Halo Bang Effendi. Halo Bang Abraham, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Bang? Selamat siang semua pemirsa. Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, kenapa saya bilang Bang Effendi ini sudah malang melintang di dunia sepak bola nasional? Karena pernah jadi mantan CEO Persikabo Bogor, Ya. pernah menjadi mantan CEO Bogor FC, mantan GM PSM Jogja, Semen Padang juga pernah di sana, dan sekarang pendiri Karo United. Iya, besok final Bang. Oh, luar biasa, selamat dulu dong Bang. Rambas Krina. Rambas Krina katanya ya. Kasih salam Mujua-Jua dulu sebelum masuk sana. Mujua-jua Liga 2, kita sudah lolos ke Liga 2 soalnya. Sekarang otomatis lolos ke Liga 2. Ya, sudah lolos, tapi sekarang masuk final lagi kan. Wow. Nah, jadi ini pertarungan terakhir besok. Insya Allah saya juga akan hadir di Gelora Sidoarjo untuk final besok. Lawan? Delta Sidoarjo ya. Delta Sidoarjo. Tapi secara otomatis sudah lolos ke Liga 2 ya Bang? Sudah lolos. Luar biasa, itu perjuangan berat saya pikir. Dan selamat loh untuk warga Karo. Karena saya tahu betul Bang, ini klub baru kan Bang? Baru terbentuk 2019. Ya alhamdulillah, tahun pertama memang kita belum berhasil waktu itu, masih anak baru lah ya. Tahun kedua kita sebenarnya udah siap, tapi Covid. Yang tahun ini sudah lebih siap lagi. Ya udah, kita merangkak dari provinsi, baru kita masuk nasional. Dari nasional 64 besar, 32 besar, 16 besar, akhirnya semifinal kemarin. Semifinal kita ngalahin klub legendaris sesama Sumut nih. Oh ya? PSDS Deli Serdang. Waduh, iya ya. Iya, habis itu final sekarang. Jadi mudah-mudahan lah bisa bawa pulang trofi lah untuk Karo, untuk masyarakat Karo kan. Luar biasa ya Bang ya. Hebat loh. Walaupun bukan orang Karo. Iya, tapi begini Bang. Saya tahu betul kecintaan, kita ngomong Sumatera Utara, nggak usah Sumatera Utara lah, seluruh Indonesia lah ya. Iya. Apalagi kerinduan untuk melahirkan sebuah klub Iya. di Kabupaten Karo, dan kemudian klub ini menjadi klub yang naik kelas saat ini. Tidak ada dalam sejarahnya Karo tuh punya klub sepak bola hebat soalnya. Jadi itu yang membuat kita, masa sih nggak ada ya, kita buat yuk gitu loh. Jadi ini sejarah aja, sejak Indonesia merdeka ya baru kali ini Karo bisa muncul di belantikan nasional sepak bola nasional ini baru kali ini. Luar biasa. Jadi saya dengar tanggal 31 apapun hasilnya, banyak adik-adik kita di sana tuh udah siap menyambut di Kuala Namu dan akan dikonvoi sampai Kabanjahe, Pak. Wah, luar biasa. Biar kita berasa kayak Juventus juga kan, Bang, kayak Madrid gitu kan. Iya. Tapi kearifan lokal. Bah, itu penting juga lah ya. Iya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan di sana. Oh pasti. Ya, karena ya pantas lah ya dihargai, apresiasi. Satu, nggak pernah ada klub. Belum pernah ada. Terus kedua, ini naik kelas dalam waktu yang cukup singkat itu Bang sebetulnya. Ya, kita sudah ada di pertarungan klub-klub profesional kan. Kalau naik Liga 2 kan ketemu Semen Padang, ketemu PSMS, ketemu Sriwijaya, klub-klub yang sudah punya nama kan. Nah ini juga bicara soal mendongkrak kualitas pertandingan atau mendongkrak kualitas permainan tepatnya Bang ya. Tentu juga butuh suntikan energi Bang. Nah kita ngomongin ini, pasti nggak mudah ini bangun klub, butuh dana, butuh investor. Nah kalau kita lihat trennya kan sekarang banyak Bang. Betul. Termasuk Rans yang saat ini sudah naik kelas. Termasuk ada beberapa klub lain yang ternyata di balik itu ada sultan-sultan sepak bola Bang. Orang-orang yang kita kenal banyak tampil di layar kaca, publik figur, dan mereka sekarang menggeluti dunia sepak bola. Menurut Abang ini penting nggak sih nanti untuk Karo sendiri nanti akan cari investor baru nggak? Ya pasti dong, kita berkembangnya sepak bola
kita nggak pungkiri ya muncul Mas Raffi Ahmad ya, dia di Rans. Kemudian ada Mas Atta Halilintar juga, akuisisi klub AHA, PS Pati. Banyak lah sekarang artis-artis, investor besar itu yang notabene turun terjun ngelola bola. Artinya apa? Termasuk Prilly juga ya kalau ya, saya Prilly Latukonsina. Cuman dia gagal kemarin ya. Dia kan beli klub Persikota itu di Liga 3. Betul. Cuman dia gagal. Kali ini lebih sukses Karo lah. Wow. Kearifan lokal dibutuhkan juga ya Bang ya untuk membangun sepak bola ya. Membangun sepak bola. Kenapa kemudian mereka ini menjadi suatu hal penting juga di sepak bola? Karena mereka public figure kan. Gampang untuk menarik sponsor. Brand mereka sebagai personal itu kuat. Jadi untuk marketing tim sepak bolanya juga lebih enak. Bisa kita lihat sebenarnya Rans ini hanya dengan figur seorang Raffi aja sponsornya udah bertubi-tubi masuk kan. Wow. Nah, jadi nggak perlu dia keluar pakai uang pribadi, dia pun sponsor sudah berebut gitu untuk masuk. Bahkan kalau kita dengar salah satu investornya Bung Rudi Salim pernah bilang bahwa kami justru sekarang yang harus menseleksi sponsor yang masuk gitu kan. Wow. Artinya kan ini cukup bagus sebenarnya untuk sepak bola nasional kita. Toko-toko seperti ini masuk sepak bola, jadi kompetisinya hidup gitu loh. Okay. Kompetitor klub-klubnya hidup. Klub-klub baru ini akhirnya punya manajemen yang sehat. Jadi kalau kita dengar, jadi ke depan itu kita berharap nggak ada lagi kita dengar telat gajian, iyalah, bonus kagak dibayar. Iya, sedih itu Bang. Sedih kan? Nah kita berharap sepak bola kita ke depan terus sehat dengan munculnya tokoh-tokoh untuk masuk dalam sepak bola, investor-investor yang bahkan saya pribadi ngajak teman saya nih dari Malaysia, rekan saya sih di Malaysia untuk berinvestasi. Akhirnya dia beli PS Pekanbaru. Itu menjadi orang asing pertama yang punya klub di Indonesia. Oh ya, orang mana Bang? Orang Malaysia. Oh yang Malaysia itu. Dia punya klub juga di Malaysia, namanya Kelantan FC. Saya provokasi dia bilang sepak bola Indonesia jauh lebih menarik, saya bilang. Lu bisa lihat supporternya gila-gilaan. Akhirnya dia bilang, cariin klub dong di Indonesia. Saya bilang yang cocok dengan rumpun kamu itu PS Pekanbaru. Betul, the homeland of Melayu ya di situ kan. Akhirnya dia tertarik. Ya kita negosiasi. Alhamdulillah sudah berjalan satu musim kemarin, dia sudah handle dan PS masih tetap bertahan di Liga 2, tapi dia punya target tahun ini untuk naik ke Liga 1. Jadi saya pikir ini menarik kan. Makin banyak investor yang masuk. Saya juga sempat ngomong dengan beberapa pengusaha di Singapura juga, ayo lo masuk ke Indonesia gitu, seru nih sepak bolanya gitu. Jadi tren-tren Raja Minyak yang masuk ke Liga Inggris ternyata itu juga bisa diikuti oleh tren-tren public figure dan pesohor-pesohor untuk mengambil klub-klub bola nasional kita ya Bang. Iya, benar. Ya itu juga menarik Bang, karena tentu kita berharap bahwa sepak bola kita juga harus naik ya Bang ya, harus naik kelas. Betul. Dan Abang yakin sebetulnya dengan era baru komersialisasi sepak bola sekarang, ini nggak hanya komersialnya aja yang dijual, tapi kualitasnya juga dijual. Iya, saya cukup yakin ya, karena saya sempat ke Malaysia juga, Thailand, ngelihat kita nggak jauh-jauh ketinggalan amat kok sama mereka. Kualitas pemain-pemain lokal kita juga sungguh menjanjikan. Bahkan kalau saya bilang crowd sepak bola kita itu jauh di atas Thailand yang katanya terbaik di Asia Tenggara sekarang ya. Bayangkan ya kalau kayak Persija main tuh 80.000 seat di GBK itu sebentar aja keisi itu. Bayangin tuh. Kalau Persebaya main di Gelora Bung Tomo tuh 50.000 seat selalu penuh itu. Begitu juga PSS Sleman. Ini karena Covid aja. Coba kalau nggak Covid, Persib main di GBLA itu udah pasti sold out tiketnya. Ya, itu dia Bang. Saya kan menyinggung tadi soal komersialisasi sepak bola. Ya soal crowd, soal hype-nya. Ya kita udah bukan rahasia umum lah. Saya pikir di Asia kita salah satu yang diperhitungkan lah ya. Iya. Karena pernah dulu sebelum di Qatar kan sekarang dilakukan akan dihelat Piala Dunia kan kita sempat untuk masuk salah satu negara yang akan menyelenggarakan Piala Dunia waktu itu. Apabila itu dilakukan di Indonesia akan gila-gilaan. Tapi ini bukan hanya soal hype, ini soal kualitas. Abang singgung Thailand. Terus terang lah Bang, kita masih di bawah Thailand kok. Secara ranking kualitas kita masih di bawah sebetulnya. Tapi sebetulnya maksud aku pertanyaannya lebih kepada dengan masuknya Sultan-Sultan tadi, bisa nggak ngangkat kualitas pemain menurut Abang? Perlahan lah ya. Saya pikir itu kan banyak hal yang mempengaruhi. Sekarang kita udah punya STY ya, Coach Sintayong. Opa ya? Opa Sintayong ya? Opa Sintayong. Dia punya pengalaman
ngelatih Korea Selatan di Piala Dunia, pernah ngalahin Jerman segala. Kita punya harapan besar terhadap Coach Sintayong ini. Dia bisa membangun kultur sepak bola seperti Korea Selatan aja. Kita nggak usah jauh-jauh ke Eropa deh. Bisa nyontoh Korea Selatan, Jepang aja udah cukup bagus. Dan kita lihat memang arahnya di Asia Tenggara sekarang ke Jepang atau Korea gitu. Banyak pelatih Thailand orang Jepang, pelatih Singapura, pelatih Malaysia sekarang Korea, pelatih Thailand juga pakai, kalau nggak Korea pakai Jepang gitu-gitu kan. Ya jadi saya pikir tolak ukur negara-negara Asia Tenggara sekarang sudah ke kalau nggak Jepang Korea, karena ngelihat cukup pas gitu loh mereka ngelatih. Dan banyak juga program lain yang ikut saya pikir akan meningkatkan kualitas pemain kita. Sekarang ada program naturalisasi. Betul. Tapi naturalisasi yang sekarang berbeda dengan naturalisasi 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Kalau dulu kan orang bule dijadiin orang Indonesia nih. Kalau sekarang kan lebih cari yang darahnya Indonesia gitu loh. Yang dia punya darah dari orang tuanya di Indonesia, Indonesia tapi mainnya di luar, coba diajak untuk jadi warga Indonesia ya kan. Kalau kayak kiper Sampdoria itu kan si Emil Audero itu kan orang NTB itu. Emil Mulyadi Audero, kiper utama di Sampdoria. Dulu di Juventus. Itu juga itu bukan barang baru, ada Raja Nenggolan kok, ada berdarah Indonesia yang main di Serie A lebih juga. Jelas lagi ya Raja Nenggolan. Nenggolannya luar biasa itu ya. Halak kita itu. Halak kita ya kan. Ada yang bilang nih kalau dia lagi nongkrong di Tao Toba ya Bang, atau di Danau Toba Bang, dia pasti akan dianggap sebagai penduduk setempat itu. Karena memang wajah tajam begitu, rahang begitu, rahang-rahang orang Batak ya. Ya tapi ya, gitulah di Belanda juga banyak sekali darah-darah Maluku, darah-darah Makassar yang sekarang ada di sana yang jadi pemain bola. Gitu. Itu menarik Bang. Sebelum kita nanti akan lebih detail mengupas bagaimana kans sepak bola nasional kita kaitannya dengan timnas ya spesifik. Tapi saya meyakini betul kalau kita bicara soal kualitas timnas, kita harus bicara secara holistik, menyeluruh lah ya. Kita bicara sistem kompetisi, kita bicara soal iklim sepak bola nasional. Tentu yang digeluti atau yang paling nggak disorot saat ini adalah Liga 1 Bang. Ini indikatornya lah. Iklimnya sudah berjalan, kompetisinya sudah berjalan, dan termasuk kemarin Bali United yang juara akhirnya. Bali United back to back ya, juara 2019, kemudian 2021 sekarang ya. Musimnya hitungannya 2021. Kita nggak bisa pungkiri kekuatan Bali United sebagai sebuah klub yang sangat profesional di Indonesia ya. Mereka itu satu-satunya klub yang sekarang sudah IPO. Dari IPO aja mereka bisa ngeraup ratusan miliar. Dan sekarang mereka sedang membangun pusat latihan itu di Pantai Purnama itu di Bali. Itu lahan 25 hektar mau dibuat 8 lapangan, dan mereka cukup prospek sekali. Memang sangat wajar ya dengan kemampuan manajemen mereka saat ini. Kita nggak menyangsikan lah untuk mereka menjadi salah satu klub terkuat di Indonesia. Pembinaan mereka juga tidak hanya terhadap itu, tapi bagaimana mereka membina tim akademinya dari U20, U18, U16, U13. Mereka ada semua itu. Bahkan mereka mensponsori yang namanya Liga 3 profesional di Bali itu. Jadi sebuah klub mensponsori liga 3 provinsi. Jadi kita lihat memang luar biasa, klub seperti ini justru sponsor yang akan nyari dia kan. Ya kalau ngelihat Bali, jersinya udah kayak jersey balap sepeda Pak. Semua bukan jersey bola lagi balap sepeda, tapi ya banyak emblemnya ya. Ya emblemnya banyak, tapi ya kita nggak bisa protes juga karena itu bagian dari komersialisasi dan bisnis sepak bola. Mungkin secara estetika atau nggak eye-catching mungkin jersinya, tapi ya mereka tetap Bali United sebagai sebuah klub yang paling mapan saat ini di Indonesia. Dan saya pikir klub-klub yang lain seperti Persija, Arema juga kan sudah ada sisa Juragan 99 itu. Betul. Nah, Arema, kemudian Persib, Persebaya itu adalah klub-klub yang punya potensi besar untuk mengikuti jejak Bali United ya. Walaupun secara umur mereka jauh daripada Bali United, tapi secara pengelolaan marketingnya Bali United jauh lah. Bang, apakah ini juga nggak lepas dari tangan dinginnya Pak Erick Thohir? Saya dengar beliau kan juga punya pengaruh di sana. Yang punya Bali United ya? Pak Erick, setahu saya malah Persib. Dulu pernah jadi komisaris di Persib. Tapi untuk Bali United tidak? Ya mungkin ada silsilah saham-sahamnya, tapi paling tidak kalau melihat sosok Pak Erick tentu orang akan melihat Inter Milan-nya ya kan. Betul, karena kan dia kan sudah punya pengalaman untuk sekarang juga dia pegang Inter Milan.
Oxford United ya, dia juga punya. Jadi saya pikir dia mencoba membangun kekuatan sepak bola lagi sekarang melalui anaknya di Persis Solo. Oh iya. Persis Solo baru juara Liga 2 dengan kemarin. Gibran ya di situ ya. Dengan Gibran. Dan saya yakin Persis Solo tahun ini di Liga 1 pasti akan menjadi suatu klub yang cukup oke dan luar biasa lah. Malah sponsornya juga banyak. Terus pengelolaannya juga saya lihat bagus, pemainnya bahkan saya lihat kualitasnya sudah sangat Liga 1 banget itu. Itu dia Bang. Dengan munculnya nama-nama baru tadi kan, Rans akan masuk Liga 1. Termasuk Persis Solo juga masuk kan Liga 1. Masuk Liga 1 kan juara. Nah, ya juara satunya. Juara di Liga 2. Tapi begini Bang. Banyak orang juga ada percakapan ya Bang ya. Ini kan kita nggak bisa hindarin. Merasa mereka itu diuntungkan. Dua klub ini diuntungkan dengan pengaruh-pengaruh mereka. Mereka kan bukan orang biasa gitu Bang. Apakah bisa nggak sih Bang hal-hal seperti itu, semacam yang pengaruhi pertandingan, hasil-hasil, kan itu percakapan yang terjadi di luar sana Bang. Bagaimana Anda melihatnya? Ya saya pikir itu memang tidak bisa kita pungkiri juga. Cuman pembuktiannya juga susah. Itu kayak kalau istilah kita kayak bau kentut aja kan. Baunya ada, wujudnya nggak ada gitu kan. Itu dia. Tapi itu juga salah satu PR besar buat PSSI. Ini memang banyak omongan-omongan soal perangkat pertandingan. Betul, fairness ya Bang ya. Fairness suatu game yang menguntungkan satu pihak, satu klub tertentu. Saya pikir ini menjadi PR besar buat PSSI. Memang jadi secara kasat mata mungkin saja ini terjadi di lapangan, tapi kita nggak tahu ini apakah ini settingan apa memang human error. Kalau dia human error, batas kemampuan wasit, tentu kita bisa perbaiki itu. Terutama misalnya gini, kalau alasannya ini COVID nggak ada pelatihan atau apa, ya sekarang udah selesai istirahat musim, lo kasih pelatihan dong. Siapa yang calon jadi wasit Liga 2, Liga 1 sekarang? Mulai habis Lebaran langsung digeber nih. Capacity buildingnya supaya ketika kompetisi bergulir mereka udah siap. Dan jangan lagi dipakai wasit-wasit yang sudah pernah punya catatan buruk gitu. Itu yang paling penting, dan transparansi aja. Kalau wasitnya sudah pernah tampil buruk, ya dihukum, dipublikasikan bahwa ini loh, ini sudah dihukum ya, ini tidak akan memimpin pertandingan selama sekian lama. Jadi masyarakat juga tahu gitu loh. Jadi saya pikir itu sehingga sepak bola kita akan lebih sehat lah. Apalagi Liga 1 itu harus kita betul-betul jaga, karena di situ kan orang ngelihat semua. Kalau kualitasnya sudah jelek, kualitas fairness-nya udah jelek, ya sponsor juga kan males juga. Betul. Nah, ini kan masalah jualan branding liga itu sendiri. Ini harus dijaga benar. Betul, dan sorotan bukan hanya lokal scale, artinya nggak hanya kita aja Bang. Ini kan Asia juga kan, karena yang menang Liga 1 pasti akan tanding di AFC juga kan, dan itu juga mengukur kualitas mereka. Benar. Dan itu lagi-lagi. Jadi jangan sampai ada mentang-mentang ini klubnya anak siapa gitu kan, diuntungkan dalam pertandingan. Mentang-mentang yang punya ini diuntungkan gitu. Lagi-lagi jangan sampai hal tersebut lah Bang. Betul, setuju. Gitu. Dan, juga nanti yang sering kejadian di Asia itu kan gitu, kita ngajarnya kenceng di kartu kuning protes kan. Padahal seharusnya itu loh standarnya. Cuman karena udah kebiasaan di kita gitu loh. Jadi hal-hal ini yang harus kita perbaiki. Kita berharap Liga 1 musim ini lebih profesional lagi, lebih keren lagi lah. Sekarang sih udah keren, tapi saya pikir ini akan semakin bagus. Yang naik 3 ini klub-klub dengan kemampuan finansial luar biasa semua. Persis Solo, mereka saya dengar tuh belanjaannya sampai 30-40 miliar di Liga 2. Wow, Liga 2 tuh ya. Kemudian ada Rans juga. Saya mau dengar katanya Mesut Ozil mau masuk sana katanya. Ya, itu kan isu mau masuk ke Rans. Rans juga pengeluarannya saya pikir itu di atas 20 miliar kemarin itu. Ya kan? Dewa United kurang lebih sama. Hitung-hitungan saya sih sekitar segitu juga keluarnya ya. Kalau lihat angka pemainnya, bahkan Persis Solo itu kalau rilis Transfermarkt harga pemainnya itu 45 miliar. Wow. Totally harga pemainnya, bayangin aja. Jadi sekarang dia masuk ke Liga 1 pasti dia lebih lagi tuh. Terlihat itu nanti seperti apa persaingannya dengan Bali United. Benar persaingan Bali United. Dan kayak Bali United itu putaran tahunannya juga udah luar biasa ya, bisa sampai 80 sampai ke 100 miliar untuk sebuah klub seperti Bali United berputar satu musim itu. Menarik Bang. Untuk mencermati
gairah sepak bola nasional kita, Bang. Harapannya dengan iklim kompetisi yang berjalan sebagaimana mestinya, idealnya, dan kualitas pemain-pemain yang dipanggil ke timnas pun demikian, Bang. Iya, Gitu. benar. Masih punya harapan timnas kita, Bang. Saya termasuk orang yang masih optimis ya. Kalau ngelihat pemain kita sekarang, kalau secara kenyamanan, zona comfortnya luar biasa. Mas boleh percaya apa enggak, sekarang udah ada kok pemain Indonesia yang kontraknya 6 miliar itu. Artinya setiap bulan gajinya 500 juta itu. Main di Liga Indonesia loh, ya kan, banyak udah gaji-gaji pemain kita yang sebesar itu. Tapi sebenarnya itu nggak berbanding lurus juga dengan prestasi. Makanya saya bilang kita dorong pemain-pemain muda ini kalau bisa main di luar aja gitu. Ya kayak sekarang Pratama Arhan main di Liga Jepang. Betul. Egi sama Witan sekarang main di Liga Slovakia. Terus Bagas main di Liga 2 Belanda. Ini bagus. Terus ada siapa lagi anak Medan itu main di Liga Kroasia, bagus. Jadi mereka dapat pengalaman bertanding di luar, di Eropa yang notabene benuanya sepak bola lah. Betul. Jadi pulang mereka sudah agak lebih percaya diri lah. Saya pikir itu, jangan terlalu nyaman juga pemain muda kita ini nyaman dengan iklim sepak bola di nasional, bangga main di Liga 1, bangga main di Persib, Persija. Karena sebenarnya puncak karir itu ya main di luar gitu. Itu dia. Berarti Abang melihat ada peningkatan kualitas ya di sepak bola kita, utamanya setelah diasuh oleh Opa Sintayong. Iya, saya cukup bangga ya kita bisa menahan, tanda kutip, walaupun kalah dengan Thailand, tapi kita bisa mengimbangi permainan dengan Vietnam, dan kita bisa menang dengan Vietnam, dan kita bisa mengimbangi Thailand ya. Maksudnya secara permainan kita nggak terlalu jauh juga ternyata. Tapi di putaran pertama final itu nampaknya memang kita banyak PR sih, Bang. Iya, tapi kan pemain yang kita turunkan di situ pemain-pemain umur 20-an semua itu. 21, 22. Jadi masa depan kita masih panjang. Bahkan seorang pelatih Thailand dan bintangnya Thailand si Chanatip juga bilang Indonesia ini bahaya nih. Kalau mainnya seperti ini ya 3-4 tahun lagi terancam juga nih Thailand gitu loh. Betul. Karena mereka juga masih menurunkan juru gedor gayaknya itu Terasil Dangda. Iya, Terasil Chanatip ya. Luar biasa. Itu kan satu eranya Bambang Pamungkas. Iya. Masih main kemarin. Iya. Tapi itu dia, Bang. Kita ngomongin AFC ya kemarin ya, Bang ya. AFF. Sorry, mohon maaf. AFF ya kemarin ya. Iya, AFF. Nah, AFF itu kita nampaknya ada animo yang orang merasa nggak bisa terima gitu, Bang. Ketika kita masuk final, waktu kita menumpaskan apa ya di semifinal ya, Bang? Singapura ya? Singapura ya waktu itu. Nah, merasa bahwa ada euforia berlebihan di kamar ganti, gitu kan, dan itu juga terlihat ketika Coach Sintayong kan menari dan berteriak-teriak bersama dengan pemain, dan orang merasa juga ada yang merasa lebay, Anda belum meraih sesuatu tapi Anda belum merayakannya begitu. Jadi selebrasinya keduluanan, buktinya di final juga takluk gitu, Bang. Bagaimana kita menjawab anggapan-anggapan kayak gini? Ya ini juga mungkin bagian dari euforia bola kita ya. Kita udah lama nggak kompetisi gara-gara COVID ini. Betul. Ya kan, satu. Kemudian juga kita lolosnya lumayan dramatis gitu loh. Tim ini juga tim anak muda, diisi sama anak-anak umur U22 ke bawah ini yang kemarin lolos ke final itu kan. Lolos lawan Singapura juga hitungannya dramatis juga itu. Walaupun sebenarnya kita harusnya bisa menang dengan gampang istilahnya, tapi harus melalui hal yang mendebarkan seperti itu. Saya pikir itu yang membuat seorang Sintayong pun yang sebenarnya mukanya datar banget itu. Dia lawan Jerman aja selebrasi aja biasa aja gitu. Tapi kemarin kenapa ikut terpancing? Ini yang kita takut jangan sampai dia terpengaruh budaya Indonesia juga kan. Kelamaan makan soto di sini ya. Dia harus tetap standar seorang Sintayong pelatih dunia gitu. Ini yang kita harapkan supaya ke depan tim kita ini memang bisa lebih baik. Kita pengen seperti Vietnam juga kan, ketika dilatih oleh Park Seng-ho, mereka langsung nyetel terus menjadi satu kekuatan baru di Asia Tenggara. Mereka sekarang satu-satunya Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga Piala Dunia Asia kan. Jadi mereka mainnya udah sama Jepang, sama Korea gitu kan. Sementara kita kan ya masih tingkat Asia Tenggara gitu loh. Jadi ini pancingan sudah ada di depan. Kita sudah jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 untuk Piala Dunia Juniornya ya. Iya, betul. 20 kita akan berhadapan tuh sama pemain-pemain dunia terbaik di Eropa, di Amerika Latin yang bakal jadi bintang-bintang. Nah, di situ kita akan lihat kemampuan kita sejauh mana di Piala Dunia U20 itu. Harusnya bisa lah ya, Bang, ada peluang ya setidaknya untuk maju ke lolos putaran grup lah harusnya. Walaupun berat sih gimana ya. Saya sih mikirnya Malaysia pernah jadi tuan rumah tahun 97.
ya nggak lolos juga putaran berikutnya karena yang dihadapi ya betul-betul pemain Real Madrid, pemain Barcelona, yang umurnya masih 20-an itu kan mereka sudah dikontrak umur 18-19 ini mereka udah main di klub-klub besar. Dan ini yang akan dihadapi kita. Jadi ya kalau mau lihat contoh lebih kecil ini bulan April tanggal 18 pembukaan JIS akan datang Real Madrid U18, Barcelona U18 sama Atletico U18 ngelawan tim Batavia timnya Jakarta namanya Batavia U19. Kebetulan saya manajernya. Wow. Banyak kali jabatan abang ya. Aduh. Iya. Tapi gitulah. Ngomongin soal sepak bola memang nggak ada habis-habisnya kita. Bang. Dari berbagai angle kita bisa bahas. Kita termasuk bisa bahas tadi, dari pagi sampai ke pagi Mas. Betul Bang. Tinggal kurang kopinya aja nih Bang di sini. Sama kacangnya di sini kan. Tapi gini. Tadi sudah dibahas AFF. Ada juga yang beranggapan gini Bang. Nggak apa-apa lah. Kita nggak juara AFF. Yang penting kan kita udah sampai putaran final dan kita udah lihat perkembangan timnya. Yang penting satu hal, kita sudah membuat Malaysia bertukuk lutut di hadapan kita. Abang sepakat kan dengan itu? Itu lebih dari juara itu hype-nya. Yang namanya timnas, yang nama pencapaian sepak bola terbaik itu hitungannya adalah prestasi timnas senior. Itu loh catatannya ya. Nah ini agak terbalik. Kita kalau timnas junior juara itu udah kayak juara dunia. Padahal puncak prestasi sebuah olahraga sepak bola di suatu negara itu ukurannya adalah senior. Timnas senior. Betul. Bukan liganya. Betul. Sejauh mana timnas senior Anda melangkah? Bagaimana kita nggak sedih kalau kita nggak bisa juara AFF? Ini kan turnamen senior bukan turnamen junior. Jadi kalau sebelum bicara Asia, Piala Dunia, coba kalahin Thailand sama Vietnam dulu dah di Piala AFF. Itu puncak prestasi sepak bola ukurannya itu prestasinya ya senior. Yang dihitung poin di FIFA itu kan itu timnas seniornya, bukan pengurusnya, bukan liganya, bukan ininya. Mau liganya bagus, tetap yang di Inggris itu liganya terbaik di dunia, tapi di ranking FIFA dia di keluar 10 besar. Kenapa? Karena yang diukur adalah sejauh mana timnasnya melangkah. Bukan kompetisinya terbaik atau tidak. Sejauh mana timnas senior berprestasi ya. Timnas senior Inggris ya kalah-kalah mulu ya. Poinnya di bawah terus. Malah Belgia yang menang, negara kecil, liganya juga kecil, tapi ya dia di atas. Konon kabarnya Inggris kalah terus karena banyak sekali pemain Manchester United yang dipanggil timnas. Termasuk Harry Maguire. Termasuk Lord Maguire. Masih nggak ya itu dipanggil ke timnas ya? Terakhir harusnya masih ya pertandingan kemarin persahabatan. Tapi balik lagi Bang, soal kualitas, Abang sudah singgung Liga Inggris lah ya, nggak apa-apa lah ya kita bahas Liga Inggris sedikit ya. Abang ngikutin pasti Liga Inggris? Ya ngikutin dong. Abang fansnya apa Bang kalau boleh tahu? Saya ini tahun 2008 sampai 2010 sekjennya United Indonesia, kelompok supporter Manchester United di Indonesia. Luar biasa. Itu anggotanya kurang lebih hampir 300.000 seluruh Indonesia. Waduh. Jadi tadi jok saya tarik balik lah ya Bang soal Lord Maguire. Enggak apa-apa, saya juga sebel sama dia. Iya. Tapi suka Manchester United artinya ya? Banget dari zaman Brian Robson dulu. Luar biasa. Saya harus minta maaf Bang, karena sebagai pecinta Arsenal kita masih di atas saat ini Bang. Enggak apa-apa, yang penting jangan Liverpool. Liverpool bisa debat pagi kita. Ya pada eranya kan kita juga bersaing gitu Bang. Siap. Ada Arsene Wenger dengan Opa Ferguson kan. Nah, itu luar biasa itu Bang, era itu Bang. Benar. The Invincibles waktu itu kita bisa juara dan wow, sekarang kita lagi nunggu ini apakah Arteta bisa bawa Arsenal maju ke Champions zona kan, Bang? Champions. Udah lama Bang. Udah lama ya? Mainnya Liga Malam Jumat terus loh ya. Liga Malam Jumat. Jangan kan kemarin itu gak masuk Liga Malam Jumat soalnya. Waduh. Kita udah percaya nggak Bang? Saya sampai email loh itu Arteta. Saya DM yang bener dong latih gitu. Saking keselnya kalah terus gitu. Tapi ada peningkatan cukup bagus. Arteta artinya memahami betul apa Arsenal, rohnya Arsenal sekarang kayaknya oke deh Arteta kan. Aduh, amin. Thank you. Ini dari sekjennya. Fansnya MU sudah mulai mengakui kita. Ya nggak apa-apa lah ya Bang ya. Kalau misalnya Ronaldo sudah mulai bosan-bosan ke sana, coba pikir untuk bisa masuk Arsenal kan masih banyak tempat untuk Ronaldo di kita. Lupakan masa lalu. Tapi bicara soal sepak bola Liga Inggris ini ya Bang ya. Tadi disinggung soal Arsenal, mantan pemain Arsenal tuh Mesut Ozil ya Bang. Itu salah satu pemain yang cukup top lah meskipun tidak setop Thierry Henry dan Dennis Bergkamp. Tapi begini,
mungkin nggak sih Bang pemain-pemain demikian yang gaek kayak gitu, Mesut Ozil kan kemarin sempat sudah ada isunya akan dibawa Rans, tapi terakhir Raffi Ahmad sudah singgung kemahalan gitu. Tapi saya sih berharap sih soal yang namanya angka harusnya nggak jadi penghalang lah ya. Jadi Harusnya- penghalang juga kalau harganya 50-60 miliar. Oh iya, Iya. berat juga Ozil dirasa. itu pasarannya sekarang 2 sampai 3 juta dolar per musim. Itu that's mean sekitar 30 sampai 45 miliar per musim. Wow. Nah, saya kasih gambaran aja ya. Sebuah tim Liga 1 itu tim papan atas itu biasa pengeluaran per tahunnya itu bisa sekitar 60 sampai 100 miliar. Nah, itu satu tahun satu klub dia punya biaya operasionalnya sekitar 60 sampai 100 miliar. Kalau harga Ozil aja 45 miliar bagaimana coba? Wow. Berat ya Bang. Ya? Berat. Tapi dulu pernah kan Essien diajak ke Persib ya kalau nggak salah ya Bang. Essien itu Michael Essien kalau dari saya Chelsea. pernah dengar info kontraknya sekitar 1 juta dolar. 1 juta dolar berarti sekitar 14 miliar. Nah, kalau masih segitu masih oke lah. Masih oke ya. Masih oke lah. Kalau masih 1 juta, 1,5 juta lah mungkin masih oke lah untuk Indonesia ya. Tapi saya kasih ilustrasi aja. JDT itu klub terkaya katanya di Asia Tenggara ya, yang punya Sultan Johor. Pemain termahalnya itu kontraknya 1 juta dolar. Jadi setiap tawaran yang ada di atas itu kecil kemungkinan untuk bisa masuk ke kita. Kecil. Kalau saya pribadi menilai agak susah Mesut Ozil untuk masuk musim ini. Tapi kalau kemarin isu yang berkembang katanya Boyan Kirkic yang akan masuk, saya mungkin percaya. Boyan Kirkic kan sudah lama main di Liga Jepang dan dia juga tidak terlalu jadi pilihan utama di Vissel Kobe itu kan. Betul. Ya is oke lah, tapi ya dia kan kelahiran 90, ex La Masia, teman setim Messi dulu. Betul. Yang katanya bakal jadi the next Messi. Cukup menarik sih kalau dia bisa isu itu benar dan Boyan Kirkic akan dibawa ke Indonesia, cukup menarik. Saya kira banyak juga sih pemain-pemain kualitas dunia yang sebenarnya bisa. Jadi yang mau kita bilang bahwa sesungguhnya iklim liga kita itu masih pasar yang menggiurkan nggak sih buat pemain-pemain luar? Ya menggiurkan. Ini kalau kita lihat dulu Essien mau datang di usia yang sebenarnya masih oke waktu itu ya. Nah sekarang ya kalau bicara Mesut masih main di Fenerbahce, masih pemain inti, masih harganya juga masih tinggi gitu. Kenapa nggak nyorotin pemain-pemain yang lagi main di Liga Jepang yang umurnya sudah agak di akhir-akhir karirnya, mungkin kayak Andres Iniesta. Betul. Ya kan, mereka juga nggak terlalu mahal, tapi di Vissel Kobe ya masih Bang ya? Vissel Kobe. Ya. Bagus, menarik juga itu. Tapi dia masih punya kualitas ya Bang ya, setidaknya. Lihat, ayo pemain Jepang siapa sih? Keisuke Honda itu kan Ya. masih cukup oke untuk bisa ditarik main di kita gitu. Nah, selain bahwa menaikkan hype-nya Bang, kalau orang-orang demikian yang punya track record-nya main di Eropa dan bagus lah namanya ya, akan bawa nilai tambah nggak buat kita? Oh pasti, mereka akan menjadi role model ya. Jadi orang Enggak tuh kemarin Michael Essien enggak tuh. jalan-jalan ke pasar juga ya. Yang biasa gini. Yang kemarin waktu pertandingan dia sempat juga ngamuk kan, yang sampai ada yang diharapkan pertandingan. dari kehadiran mereka adalah profesionalisme mereka itu jadi contoh. Misalnya kehidupan kesehariannya ya kan, latihan tepat waktu. Bagaimana mereka hal-hal positif yang di luar negeri itu berlaku. Tapi ya mereka on time latihan, ada mau ngambil latihan tambahan ya kan, di luar latihan resmi dia suka ngambil tambahan ke gym, ke apa, pola hidup sehat yang dia peragakan. Luar biasa sih. Ya, tapi kalau ada pemain asing itu case by case lah ya. Saya mau bilang itu memang harus dicontoh Bang. Saya ingat Cristiano Ronaldo bilang begini, talent itu hanya sekitar 1-10%. Sisanya kerja keras kok, hard work kok. Dan dia orangnya berintegritas. Apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan gitu loh. Dan dalam profilnya ketika dia wawancara, termasuk testimoni teman-temannya Rio Ferdinand dan sebagainya, dia adalah orang yang pertama latihan Bang. Misalnya di set latihan jam 6 pagi atau jam 7 pagi, jam 5 dia udah di situ sejam duluan. Dan kalau misalnya dia latihan, teman-temannya latihan dengan biasa saja, dia malah ngambil proporsi double. Latihan lebih lama. Bahkan Patrice Evra pernah cerita begini. Saya lihat interviewnya, dia sudah latihan nih Bang, pulang latihan diajak ke rumahnya Ronaldo, dikirain mau
wine sama-sama atau main game sama-sama, tiba-tiba diajak main lagi, main bola. Sampai Patrice Evra bilang, lu ngapain ngajak gue ke rumah lu hanya untuk main, bukannya kita barusan main gitu. Sampai Patrice Evra bilang sama teman, kalau diajak Ronaldo ke rumah jangan mau lu, pasti suruh latihan lagi. Gila. Tapi itu terjadi loh Bang, dan itu yang membawa dia ke puncak karirnya sekarang. Lionel Messi juga begitu. Jadi, iya. Mereka juga kerja keras. Betul. Nggak ada prestasi yang datang tanpa kerja keras juga kan. Mereka tahu bagaimana memaintain dirinya menjadi seorang profesional. Itu yang penting. Jadi Cristiano Ronaldo sebuah contoh yang luar biasa ya. Bakat sekian persen tapi kerja kerasnya yang besar gitu loh. Itu yang saya pikir masih menjadi pelajaran untuk talenta-talenta kita Bang. Ditumbuh kembangkan bagaimana semangat mereka untuk tetap latihan, karena banyak kesaksian juga seperti saya dengar Yongki Ariwibowo. Ini kan anak ini sempat menjadi bintang muda yang akan menjadi striker top lah di timnas. Akhirnya dia mengakui juga sebetulnya bahwa sekarang kalau nggak salah dia masih main di Liga 2 atau Liga 3 ya. Dia bilang bahwa dia jatuhnya hanya karena di situ popularitas, kemudian nggak konsisten latihan, meninggalkan latihan sebagainya. Menurut Abang apa yang harus disampaikan buat pemain-pemain ini? Ya kembali lagi saya selalu bilang ke pemain-pemain muda kalau saya ketemu beberapa yang saya bina juga, saya bilang ya kesempatan jadi pemain bola ini kamu sudah mengorbankan begitu banyak hal. Satu hal pendidikan. Betul. Udah pasti kamu tinggalin bangku sekolah itu. Betul. Ya kan? Dan ingat umur pemain bola ini nggak panjang. Ya kan, 10 tahun tuh udah hebat banget kamu bisa konsisten di usia karir itu. Ya kan, kamu mulai dari usia junior pasti akan mulai meretas senior itu umur 19 atau 20. Umur 30, 31, 32 itu sudah mulai berpikir penurunan karir. Ya kan, cuman segitu lama usia kamu. Kalau kamu nggak memaintain itu dengan profesional, maka selesai. Dan ketika kamu berhenti di umur 24-25, udah selesai. Ya kan, saya selalu agak kasar juga, setelah itu ya kamu siap-siap lah berpikir jadi karir apa setelah itu kan, karena sekolah juga nggak ada gitu, pasti dong. Jadi jangan korbankan semua pengorbanan yang sudah kamu lakukan di usia muda itu dengan hal-hal yang nggak fokus, jadi star syndrome. Saya pikir fokus aja ke sepak bola, karena di usia yang sedemikian singkat karir itu harus betul-betul dimanfaatin dan di-maintain sebisa mungkin, seprofesional mungkin supaya kamu bisa dilirik klub, bisa dibayar mahal. Dan kalau kita lihat hari ini beberapa pemain muda sih sudah cukup mulai tahu. Mungkin mereka ngelihat senior-seniornya dulu kan. Wah ini sekarang mereka saya pikir lebih siap lah. Anak-anak sekarang apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang mereka semua ngelihat kan. Panutan-panutan mereka day to day. Mereka bisa lihat ini makanannya apa sih? Ini gini-gini. Yang paling penting adalah profesional pada diri kita sendiri dulu. Maintain diri kita dulu. Kalau kita nggak bisa maintain, ya mau siapa lagi? Agent lu, manajemen lu, manajer lu, presiden klub lu nggak akan bisa manage lu. Wow, gitu. Luar biasa. Terakhir ini Bang, masih yakin Bang bahwa sepak bola kita masih punya masa depan? Yakin. Saya masih cukup yakin Indonesia sepak bolanya akan kembali ke masa kejayaannya seperti tahun-tahun dulu, zamannya Andi Ramang, zaman-zaman Sucipto Suntoro gitu-gitu kan. Itu kenangan nostalgia yang kita nggak pernah ngelihat, tapi kita gila keren banget Indonesia dulu bisa nahan Uni Soviet gitu betul. Kan bisa di Olimpiade gitu loh. Tahun 86 kita pernah ngalahin Korea Selatan gitu loh. Itu memori-memori indah sepak bola kita yang saya pikir ke depan anak cucu kita pasti akan bisa lah. Kita punya hampir 300 juta penduduk, masa nyari 11 orang satu tim aja nggak bisa gitu. Wow. Ini kan masalah kemauan aja. Luar biasa. Jangan-jangan nanti salah satu pemain itu lahir dari Karo United yang dibina oleh Bang Effendi. Amin, doain. Dari mana saja bibit itu akan terus dicari dan semoga saja akan dapatlah yang terbaik. Siap. Dan yang terbaik pun untuk bangsa ini. Tapi terima kasih Bang Effendi. Luar biasa bincang kita hari ini. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung. Gak terasa dong Bang. Aduh, perasaan saya baru 20 menit. Itu kopinya masih dibikin Bang. Kita udah selesai bicara Bang. Ya? Aduh, kita belum bahas Liverpool, belum bahas Madrid lagi, juara champion belum. Next, lain kesempatan ya Bang ya. Oke Bang. Nah nanti kabarin Bang kalau Karo itu menang akhirnya Bang ya. Siap. Nanti saya kirim jersinya deh buat Bang Abraham kalau menang. Luar biasa. Bang, abang orang kedua yang janjiin jersey sama saya. Satu lagi siapa? Satu Pak Erick Thohir. Oh, iya. Nah itu belum sampean tuh Pak Erick Thohir tuh. Size-nya apa? XL ya? Ya XL betul. Oke, sip. Yang kedua Karo United. Nah
menjua-jua untuk teman-teman di Garuda United dan Menjua-jua. semoga sukses terus. Iya. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk mendaftar caranya gampang. Untuk detailnya bisa kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan bagi kalian yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita akan mengumumkan 5 orang pemenangnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo. Dan terima kasih banyak sekali lagi Bang Effendi Siap. atas sharing-sharingnya hari ini. Begitu luar biasa dan menginspirasi, dan harapan kami terus Bang maju Bang sebagai orang yang membimbing sepak bola di dunia ini. Abang berkiprah dan di dunia politik abang berkiprah banyak banget urusan abang. Tapi satu-satu semoga sukses terus lah, intinya itu Bang. Iya. Kita doakan semoga sepak bola nasional kita maju, bangsa dan negara kita maju, kita terlibat dalam membangun bangsa, karena pemuda yang berguna itu adalah pemuda yang bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Kan? Ada sinyal-sinyal untuk maju jadi ketua umum PSSI ya. Nanti kita lihat ujungnya seperti apa. Terima kasih Bang Abraham. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Abraham Silaban. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Terima kasih. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.